tuh sama dia nih. Nah, jadi kalau orang aquascape yang nggak kenal sama si Dino tuh kayak lo muslim tapi nggak kenal sama Ali bin Abi Thalib. Ilmunya segudang dia. Musik gimana ya? Ya, ini lagi ini ya. Nanti dia lagi ngerjain balutnya nih. Balut. Dia itu kalau otaknya dibelah isinya oleh dia tanam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih. Balik lagi ke channelnya Bayu Lebon. Nah, nih ketemu sama ponakan di Aqua Air. Ini guru gua. Loh, kebalik ini. Pai. Besar. Tapi gua manggilnya Cungkring. Ya. Tapi nama anunya Ipung. Nama siapa tuh? Nama asli. Nama di KTP Ipung Saipullah, nama di keluarga Ipung. Oh, nama di Aqua Air Pai. Pai. Cuman gua yang manggil Cungkring nih. Iya, yang berani. Ini Pak Leku, Pak Lelebon. Nah, ini dia kalau ngomong sama gua bahasa Jawa, gitu juga gua yang biasa ngomong bahasa Betawi, kalau ngomong sama dia bahasa Jawa bisa. Jadi anak lagi harus bisa bahasa apa aja, macem-macem. Ya langsung. Kadang-kadang juga bahasa keong juga bahasa kita. keong bisa. Gim-giman biasanya gitu. Main pakai bahasa isyarat ya, Le. Piye. Nah, gini, Le. Gitu loh. Ya. Nah, di situ gua ngeliat nih Pak Lelebon lagi ngobrol sama Dino Aqua Air. Itu kira-kira apa sih, Le, yang lagi ngomongin tuh? Masalah palut kayaknya ya. Udah banyak lah yang tahu ya kan. Mungkin Dino juga udah banyak sering ngejelasin perbedaannya dari aquascape sampai paludarium itu kayak apa perbedaannya. Nah, menurut Pak Le sendiri, aquascape dan paludarium itu bedanya seperti apa, Le? Saat kita bicara masalah arium, apapun namanya itu, ujungnya ya. yum lah ya. Termasuk Arium. tapi kiss enggak ya? Cium enggak? Cium. Nah, di situ kita mesti melihat induknya dulu. Induknya. Ya, Tuh. induknya itu namanya vivarium. Nah, Jadi potong dikit lah, nah, guys. Kalau nggak ada yang ngerti masalah indukan, kalau bahasa Betawinya itu bagan. Bagan ya. Bagannya itu kayak apa dulu? Jawanya mbok-mbokan lah ya. Mbok-mbokan. Jadi disiplin ilmu yang paling luas itu namanya vivarium. Vivarium itu asal katanya dari bahasa Latin. Karena yang mulainya mungkin orang Latin. Oh. Coba kalau umpamanya yang mulainya orang Jawa namanya bukan vivarium kali. Nanti, Gitu. Jadi vivarium itu dari dua kata. Viva dan arium. Viva itu artinya kehidupan. Oh ya, kehidupan. Betul. Arium itu artinya ruang, wadah atau tempat. Jadi vivarium adalah suatu wadah buatan loh ya, bukan alami, tapi buatan yang dibuat oleh manusia untuk membuat ekosistem kehidupan habitat makhluk hidup itu sendiri. Iya, yang ada di dalam ekosistem jadi makhluk hidup itu. Iya. Pokoknya kita mau bikin ekosistem kodok. Udah, misalnya. bukan cuma kodoknya doang, tapi juga ada apa nih kira-kira nih kodok temennya gitu bisa kan? hidup gitu. Nah, vivarium terbesar itu adalah kebun binatang. Oh, yang di Jakarta. Lo kalau pacaran ke sono pasti. Iya, itu zaman-zaman dulu itu, Le. Murah meriah, cocok untuk pacaran. Bisa masuk ke kandang apa ya, masuk kandang macan. Itu vivarium terbesar. Di situ kita bisa ngelihat habitat asli singa, gorila, gitu kan. Itu vivarium lah. Dari induk yang utama tadi itu kepecah. Kepecah jadi 3. Jadi 3 ya. Jadi terpecah dari 3, dilihat dari asal muasal makhluk hidup itu ada di mana, gitu. Sebentar, perlu gue garis bawain, gue ngomong ini bukan sebagai pakar, cuman sebagai gue ngerangkum sana sini segala macam, gue rangkum dan dari puluhan tahun gue berkutat di dunia ini, ya ini menurut versi gue, gitu. Jadi
kalau ada perdebatan ya mohon maaf ya gitu. Soalnya kita juga dibilang orang pintar juga nggak pintar-pintar amat. Nah, jadi konten ini sebenarnya agak sedikit meluruskan nih guys. Nggak terlalu serius, lebih banyak bercandanya supaya yang penting ilmunya nyampe. Yang penting ilmunya nyampe, bener. Gitu. Jadi gitu. Daripada serius-serius malah ngantuk. Intinya konten ini untuk melengkapi guys. Ada yang serius banget, ada yang pinter banget. Kita balik ya. Jadi vivarium itu tadi kebagi tiga menurut individu itu. Ya. Yang pertama adalah ekosistem air. Ekosistem air, iya. Yang kedua ekosistem darat. Yang ketiga ekosistem perpaduan dari air dan darat. Nah, ekosistem air kita sering dengar tuh namanya akuarium. Itu yang umum banget orang semua tahu ya. Akuarium. Itu dari bahasa Latin juga. Soalnya orang Jawa kalah, tetap Latin juga gitu. Iya. Dia sampai mungkin orang Jawa tuh nggak bisa opo iki jenenge ya pantes sih namanya opo. Dari Latin tuh akuarium tuh kebagi dua kata, aqua dan arium. Betul. Aqua itu air, arium tuh wadah. Jadi akuarium adalah wadah buatan manusia membentuk ekosistem air. Iya. Jadi kita bisa ngelihat gini, akuarium itu nggak selalu kaca. Nggak selalu kaca. Iya, maksudnya wadahnya entah ember, entah kaleng, semen. Bahkan sekarang banyak banget yang pakai terpal gitu kan. Itu akuarium. Ya. Makanya akuarium tuh ada banyak. Ada aquascape. Benar. Aquascape. Terus ada pond itu kolam. Kolam itu kan bukan dari kaca tuh. Ada juga empang. Empang masuk juga Le. Akuarium. Wah, itu. Berarti ngkong gua nih guys dulu di tahun jebot banget dah. Iya. Mungkin mbah-mbahnya aquascape Amano belum main aquascape. Dia udah bisa dikategorikan master tuh ngkong gua Le. Gitu. Soalnya dia udah punya empang. Iya. Gitu. Tapi salah kaprahnya orang itu nyebut kotak kaca akuarium. Padahal isinya es buah. Iya benar. Iya kan? Iya. Orang masuk ke toko peralatan akuarium, Pak beli akuarium lah, bingung kita, ya kan? Iya. Lah yang kotak kaca itu namanya tank, tank ya. Gitu. Jadi kalau kotak kaca isinya buah nggak bisa disebut akuarium guys. Gitu. Nah itu jadi kalau lu pernah mampir ke tukang jus gitu kan, buat dalamnya kadang semangka nggak masuk jus ya Le. Mangga, jambu atau apa gitu kan, itu nggak bisa itu nggak bisa dibilang akuarium. Kadang-kadang anak skaper nih saking kreatifnya, gue pernah Le ngeliat tuh kadang-kadang kan kalau ada es campur yang gocengan tuh, isinya, anak-anak kosnya tuh pakai itu tuh. Daripada dia beli tank boyo gitu kan yang mungkin harganya masih mahal. Saking kreatif. Nah, itu kalau diisi kehidupan air namanya jadi akuarium. Gitu. Bener. Itu ya? Jadi dari ekosistem air ya. Kemudian ekosistem darat. Sekarang darat. Darat. Darat itu disebutnya terrarium. Kenapa bisa Le? Terra itu artinya bumi atau daratan ya. Atau land. Iya. Arium itu tempat. Jadi suatu wadah buatan yang membentuk ekosistem kehidupan darat. Jadi di situ banyak tuh cabangnya. Jadi orang kadang-kadang pernah nggak ngelihat komunitas reptil bener bikin desainnya ya, isiannya itu kan dia dari ular terus juga dibikin kadang tarantula kita tarantula menempatkan mereka tuh sesuai habitat seperti habitatnya persis gitu. Di situ lah kadang-kadang orang gini akuariumnya isinya tarantula. Woi guys, akuarium, aqua itu air, ya, gitu. Dari terrarium itu tadi, itu ada yang tadi disiplin ilmunya mereka masing-masing sesuai dengan makhluk hidupnya ya. Ada yang bikin ekosistem anggrek. Namanya orchidarium. Orchid itu anggrek, dari arium itu tempat. Berarti banyak nih guys. Iya, gitu. Terus ada lagi orang yang suka burung. Jadi sangkar burung. Terus kita
bikin pohonnya, anunya segala macam. Menyesuaikan. Avisarium namanya. Avis itu namanya. Iya, avis itu kan unggas. Unggas iya. Bahkan ada komunitas semut. Dia bikin tank kaca. Sampai ada komunitas semut. Sampai ada. Itu namanya insetarium. Inset itu serangga. Kalau yang sampai ini mungkin orang belum ada yang tahu. Kalau ada komunitas tarantula, apa segala macam itu yang gue udah tahu. Cuma kalau semut gue belum tahu. Semut ada. Ada. Bahkan di Jakarta ada komunitasnya. Oh gitu. Dia bentuk gitu. Ada guys. Ternyata komunitas semut. Lah, kecil-kecil banget. Mungkin tuh anak-anak pada bawa kaca pembesar kali ya, mau ngeliatin nih semut yang gue yang pantatnya menyon kemana kan gitu kan. Nah, yang ketiga itu kan tadi itu pertama akuarium. Kedua terrarium. Keempat namanya paludarium. Paludarium itu apa namanya dari kata palus dan arium. Palus itu artinya rawa. Rawa-rawa. Nah, biasanya juga disebut rivarium. Rivarium itu dari kata riva. Riva itu sungai. Arium itu tempat atau ruang. Jadi tempat buatan membentuk suatu ekosistem yang antara darat dan air. Nah, disebutlah paludarium. Oh gitu. Makanya kenapa paludarium itu pasti ada airnya. Ada airnya. Ada apa maksudnya? Yang daratnya gitu, yang sering di Anudino itu. Oh iya. Malah kadang suka ada gue lihat tuh. Ini paludarium ya. Paludarium tuh bawahnya umum seperti palud lah. Kadang suka ada selain ikan bawahnya itu kadang suka ada reptilnya kayak misalkan ular. Dari ketiga cabang tadi, akuarium yang air, terrarium yang darat, dan paludarium yang semi. Nah, di sini nih sebenarnya yang paling variatif untuk habitatnya itu adalah yang paludarium. Bener. Karena dia hewannya bisa macam-macam nih. Ya. Bisa darat, ikan dia ada. Gitu kan. Yang hidup di darat ada. Bener-bener. Gitu. Bahkan lebih bervariatif. Di atas kita bisa ada piton namanya yang itu ya, atas cuman bawahnya. Jangan sekali-sekali nih guys. Gue sih belum pernah lihat selama ini palut gitu kan. Kadang-kadang kan kalau palut yang sekarang ekstrim. Pakai laci gitu kan ditutup gitu. Begitu ngebul itu kan udah kelihatan nih. Begitu dibuka itu tersaja apa kau lagi gini kan baru bukan parah. Iya. Lah begitu. Jadi disesuaikan aja. Sesuaikan. Okay. Nah, gitu. Jadi gitulah. Sebenarnya dari tadi yang karena kita adanya di Aqua Air ya bahasnya mungkin nanti lebih detailnya ke akuarium ya. Akuarium ini masih kebagi lagi. Masih kebagi 3 cabang lagi. Gitu. Nah, akuarium yang tadi membentuk ekosistem air itu dibagi 3. Ekosistem air tawar, air asin, dan air payau. Nah, jadi air tawar itu sering kita sebut aquascape. Nah, kalau air asin empang, tambak. Kalau asin itu biasa kita sebut ocearium. Ocean itu kan lautan. Arium itu tempat. Nah, jadi kan tapi di kita sering ngucapnya akuarium air laut. Yang ikannya berwarna-warni, ada Nemo, terumbu karang. Kalau aquascape kita ngidupin tanaman. Nah, kalau apa tuh yang air laut tadi kita menghidupkan ocearium itu yang sering kita dengar itu orang bilangnya reef. Tulisannya REEF, reef. Itu akuarium air laut ya. Itu lebih menghidupkan terumbu karang gitu ya. Nggak jauh beda sama dengan aquascape. Ini kan sebenarnya kita bercocok tanam di dalam air, sebuah ekosistem. Tanamannya biar tumbuhan ini hidup dan ini hidup gitu. Nah, kalau air payau itu kita sering tahu tambak bandeng Tambak bandeng. Yang di Semarang, di Sukabumi itu kan dia perpaduan antara air tawar dengan air asin. Iya. Bahkan di daerahnya Kang Dudung sana. Kang Dudung Kang Dudung apa kabar lu Pak Kang Dudung? Ini kalau ngomongin Kang Dudung gue pernah dengar nama itu tuh udah senior banget lah ya. Wah, itu udah tua. Dia itu TDS ya. Iya. Nah, itu di sana ada suatu
tambak air payo itu dia cuman miara keong tanduk. Oh, berarti kalau di air tawar ada maksudnya makhluk hidupnya, kayak umpamanya dia pasti ada faunanya gitu kan, yang hidup di sana gitu. Terus air asin pula ada. Ada. Gitu. Oh, ternyata di air payo juga Payo ada. juga ada. Itu keong-keong itu keong turbo. Kayak keong turbo, keong asasin gitu ya. Itu air payo. Air payo hidupnya. Makanya kenapa keong itu nggak bisa berkembang biak di sini karena bukan habitatnya. Ya. Tapi mereka masih bisa hidup lah ya. Hidup, tapi ya? kan nggak bisa berkembang. Oke. Gitu. Makanya kalau orang bilang akuarium cuman lo beli wadah kaca, dikasih itu ya. air, dikasih maskoki, 2-3 hari mati lah. Mati ya. Kasihan malah, itu bukan bikin ekosistem. Lah gimana caranya kita menghidupkan ekosistem di situ? Itu ya. baru namanya arium itu. Ya. Gitulah. Itu tadi dari akuarium ya. Terarium juga kepecah lagi, tapi terarium itu kepecahnya sesuai dengan individu. Individu, umpamanya kayak reptil tadi. Reptilarium. Nah, avisarium itu burung ya. Ke Ragunan kan ada taman burung tuh. Nah, itu avisarium itu namanya. Terus ada insektarium yang semut segala macam tadi. Itu dia individunya ya. Yang ketiga itu paludarium yang tadi. Iya. Itu semi itu cuman kebaginya itu tadi. Paludarium dan rivarium. Jadi kalau paludarium itu ke rawa-rawa, kalau rivarium itu ke sungai. Itulah gambaran global tentang arium-arium. Jadi ya salah kaprah itu susah untuk membenarkan. Maksudnya ya? Gini, orang terlanjur ngomong, wah premannya bawa samurai. Di bayangan gua, orang itu nenteng-nenteng pendekar Jepang. Iya, padahal nama samurai itu kan pendekarnya. Kalau pedangnya namanya katana. Iya, gitu. benar. Jadi yang benar orang nyebutnya, wah preman itu nenteng-nenteng katana, bukan nenteng-nenteng samurai gitu loh. Jadi sama juga kita ngomong akuarium kotak kaca, padahal isinya buku tulis apa lele ya kan. lele mati kalau kita udah siap makan. Sama itu ati ampela. Kadang gue suka nemuin juga tuh di dalam wadah kaca, isinya bukan malah itu mie. Ternyata pas gue teliti lagi, gue deketin katanya mangkok mie ayam. Doi lagi makan mie ayam. Mungkin itu namanya miarium kali. Miarium bisa guys. Besok ada ide juga tuh buat buka kafe kan, miarium. Jadi gitu guys. Gue cuman sharing aja sih. Ya kita sharing nggak menggurui. Nggak menggurui. Jadi mungkin yang lo pada udah sebagian udah tahu, ya udah gitu kan, ya nggak apa-apa gitu tahu. Jadi kan mungkin lo bisa komentar di bawahnya apa yang kita nggak tahu gitu kan, tujuannya sharing gitu ya. Iya. Ya mungkin besok gue sama Cungkring lebih banyak bikin channel. Itu guys. Sebenarnya tujuannya gini, gue ini emang pengen buat konten ya kedua pengen buat konten ya hitung-hitung belajar lah, maksudnya pengen mengupas masalah lebih ke aquascape lah ya. Iya. Apa sih namanya DIY itu, sampai nanti gua mau rencana sama Pak Le gua nih mau bikin semua yang berhubungan sama aquascape itu bentuknya itu akuarium lebih ininya. Iya. Ya siapa tahu kita mau ke reef juga, Palut gitu. Satu hal lagi kenapa gua bisa punya ke arah sana masalah DIY, karena di aquarium ini ada orang-orang yang pengaruhnya besar banget masalah seni ya, masalah karas itu ya, yang semua orang nggak miliki. Bukan masalah, maksudnya semua orang punya jenis seni jiwa senimannya ada lah mas. Cuma ke arah situnya nih orang-orang yang ini nih dia nih gitu. Jadi kata dia sih ada juga sedikit mesti berguru juga sama dia nih. Makanya gimana kalau kita belajar bareng-bareng di YouTube ini, di konten yang nanti kita mau buat lah ya, Insya Allah ya, supaya semuanya juga ikut-ikut belajar gitu. Oke guys. Oke. Sampai sini aja perjumpaan kita. Oke. Ini konten coba-coba gua dan Pak Le.
Semoga kedepannya lebih rapi, lebih tersusun dengan apa ya? Sistematik. Iya, itulah. Nah, makanya nih, itu kayak tadi itu yang gue nggak ngerti tuh. Gue masih banyak belajar sama dia. Maklum lah. Bila berguna, nggak usah di subscribe, nggak usah di like, nggak usah di komen. Oh, nggak usah ya? Nggak usah, loncengnya nggak usah dibunyiin, ganggu. Berisik, iya. Ya berisik, ya. Tapi kalau nggak di subscribe ya kebangetan gitu. Oke? Soalnya subscribe gratis. Gratis. Oh, kalau dia bilangnya subscribe, kalau gue subrek. Subrek. Subrek ya kan? Oke, kita berdua. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.